Ibu Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Sabda Tuhan hari ini tanggal 8 Oktober 2021 bersama saya Romo Yosef Sutrisno Amira SCY dari Paroki Pamulang, Pastoran Barnabas. Hari ini kita akan bersama-sama diajak untuk merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 8 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-27. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas, bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, 'Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.' Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak terkasih, kalau mendengar narasi atau cerita dalam Injil tadi, bisa jadi Romo kira kita fokus kepada bicara tentang setan-setan ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, Saudara-saudari, pertama Santo Lukas ingin menyampaikan kepada kita bahwa dengan mengusir setan, Yesus itu mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah anak Allah, dan juga bahwa kerajaan Allah sudah hadir di dalam dirinya. Kita masih ingat, pernah kita mendengar juga di kutipan Nabi Yesaya itu dikatakan Yesus di sinagoga mengatakan bahwa Roh Allah ada padaku dan aku diutus untuk membebaskan orang dari tahanan, untuk membebaskan orang dari keterbelengguan. Aku diutus untuk mengabarkan kabar sukacita kepada orang miskin dan lain sebagainya. Dan di akhir itu dia mengatakan, ketika kamu mendengar firman itu, bahwa saat itu juga kamu tahu bahwa
hal itu sudah digenapi dengan kehadiranku. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dengan kita mendengarkan bahwa Yesus mengusir setan, Yesus mewahyukan dirinya sebagai anak Allah dan kerajaan Allah itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Memang tidak bisa dimengerti kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu mengusir setan karena kuasa Beelzebul. Bagi Tuhan Yesus, ya tidak mungkin lah ya setan akan saling melawan antar mereka, karena pasti mereka itu akan hancur nantinya, ya kan? Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, kita juga pada kesempatan ini diajak untuk menyadari Tuhan Yesus pun dalam mewartakan Injil, dalam pelayanannya tidak pernah dia itu terpisah dari Bapanya. Dia taat setia kepada Bapanya, dan kita juga diundang untuk datang pada Yesus, ya, agar kita semua seperti tadi dikatakan dalam Injil, dalam pelayanan kita itu melayani bersama Yesus, kita itu mengumpulkan bersama Yesus, sehingga apa? Ya, kita akhirnya bisa terhindar dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya hanya memusatkan pada kepentingan sendiri atau kelompok kita sendiri, tetapi kita justru sungguh-sungguh setia kepada misi kedatangan Yesus ke dunia untuk mewartakan kabar sukacita. Tuhan memberkati kita.